Halo semua, selamat datang di El Kasus. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang menurutku sangat gila banget. Dan orang ini juga gila banget, dan kejadian ini itu membuat masyarakat Semarang dan orang-orang penyuka kucing itu marah tentunya. Ini itu adalah kisah tentang seorang bapak kos yang terlibat dalam praktek yang dibilang sangat kontroversial, yaitu tentang bapak-bapak kos yang memakan kucing. Dan aku juga akan membandingkannya dengan kasus serupa dari daerah lain ya. Jadi sebelumnya jangan lupa subscribe dan ikuti aku dengan cara tekan tombol loncengnya, dan juga ikuti aku di Instagram di link di bawah ini. Gimana kronologi ceritanya, dan nggak perlu basa-basi lagi, dan apa motifnya? Berikut ini adalah kronologinya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 1 Juli 2024 di kawasan salah satu perumahan di Semarang. Seorang pria tua yang dikenal sebagai bapak kos, dan dia tentunya juga mengelola sebuah rumah kos ya kan. Pria ini tuh dikenal dengan nama inisial Pak Jono ya, ini inisial aja. Dia itu dikenal masyarakat setempat dengan orang yang sangat ramah dan juga sopan santun di luar. Namun, di balik penampilan santainya, ada sesuatu yang sangat mengejutkan dan sangat menakutkan. Pada tanggal 15 Juli 2024, seorang penyewa kos bernama Ando, ini nama samaran juga ya, itu mencium bau aneh dan sedikit agak busuk dari dapur. Dia itu merasa curiga dengan baunya, hingga akhirnya dia itu memutuskan untuk menyelidiki sumber dari bau tersebut. Dan tidak berselang lama dari itu, akhirnya dia tuh menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu sejumlah daging besar gitu kan ya. Dan ini daging kucing di dalam sebuah kulkas bapak kos tersebut. Jadi bisa dibilang ini kosnya itu ada di dalam satu rumah dengan bapak kos. Ya kos-kosan rumah lah mungkin ya. Temuan ini tuh membuat Ando sangat terkejut dan juga khawatir. Dan dia itu juga akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak polisi atau pihak berwenang. Ando itu mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat, karena dia itu melihat ada beberapa daging kucing yang ada di dalam kulkas tersebut. Dan ya tentunya dia membuat takut banget gitu kan, kalau pas ngelihat daging kucing kayak gitu kan pasti takut lah ya. Akhirnya dari sanalah dia itu langsung lapor ke polisi. Terus 2 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 17 Juli 2024, setelah Ando memosting penemuannya di media sosial, pada 17 Juli 2024, berita ini akhirnya menyebar dengan sangat cepat. Postingan Ando itu menjadi viral dan mendapat reaksi publik yang sangat marah banget gitu. Banyak orang yang mengungkapkan kemarahannya dan juga kebenciannya dan kepedihan mereka di media sosial. Dan tentunya ya komunitas kucing setempat itu mulai mendesak pihak berwenang untuk segera menangani kasus ini. Dan di dalam komentar-komentarnya itu banyak banget netizen yang tidak percaya dengan kejadian tersebut. Kok ada orang yang keji banget melakukan itu kan emang keji banget sih, itu jahat banget sih. Dan sama sekali tidak ada perasaannya gitu kan ya. Aku pun ya pasti juga ngerasa kesel sih kalau misalkan ada orang seperti itu, karena jujur aku punya banyak kucing-kucing liar yang aku pelihara sampai sekarang. Dan pas aku baca berita ini yang udah lumayan tenggelam ya, aku jadi tergerak ingin menyampaikan semoga tidak ada orang bodoh lagi seperti bapak ini. Ya udah gitu aja lah ya, nggak usah terlalu banyak aku keselnya gitu. Kita lanjut ya. Pada tanggal 20 Juli 2024, menanggapi tekanan dari masyarakat, akhirnya pihak berwenang itu akhirnya melakukan penyelidikan pada 20 Juli 2024. Mereka itu mengunjungi rumah kos untuk menyelidiki lebih lanjut dan memastikan bahwa tidak ada hewan yang berada dalam bahaya. Selama penyelidikan, ditemukan beberapa bukti yang mendukung dugaan praktik tersebut. Pihak berwenang itu segera mengambil langkah-langkah untuk melindungi hewan dan juga mengamankan tempat kejadian tersebut. Petugas juga mengatakan kami itu menemukan bukti yang jelas dan langsung mengamankan semua barang bukti, dan kami akan terus menyelidiki dan juga memastikan tidak ada hewan yang dirugikan. Pada tanggal 25
Juli 2024, Bapak Kos yang menjadi pelaku itu dihadapkan pada proses hukum dan juga diinterogasi tentang motif apa memakan daging tersebut. Menurutku jawabannya sangat bodoh. Dia itu menjawab, dia itu percaya kalau misalkan dia makan daging kucing akan bisa menurunkan kolesterol dan juga darah tinggi. Itu kan bodoh banget ya gitu kan. Ya bodoh aja gitu. Kasus ini tuh akhirnya mendapatkan perhatian luas dari media sosial dan juga publik. Khusus kasus ini tuh juga memicu diskusi tentang perlindungan hewan dan juga etika dalam memperlakukan binatang. Meskipun ada beberapa ketidakpastian mengenai hukuman yang dijatuhkan, kasus ini tuh telah meninggalkan dampak yang mendalam bagi orang-orang yang menyukai kucing dan juga penyayang kucing gitu. Jadi ada salah satu pengacara itu menyatakan bahwa kasus ini tuh penting untuk memberikan pesan tegas bahwa tindakan semacam ini itu tidak akan ditoleransi gitulah. Jujur aku masih belum bisa mendapatkan informasi kelanjutan dari kasus ini. Makanya kenapa nama dan juga tempat kejadian itu masih aku samarkan. Karena ini juga berhubungan dengan UU ITE ya, Rek ya. Jadi aku ya milih amannya aja. Kalau misalkan kalian itu penasaran ya silakan kalian cari sendiri. Beritanya itu juga banyak banget gitu. Ya maaf aku nggak bisa memberikan detailnya gitu kan ya. Karena ini ya berhubungan dengan aku Rek ngono kan. Kalau sing bantu lah misalkan ini aku no apa-apa kan. Kalau aku baca kasus ini aku juga ingat pada beberapa berita yang juga serupa terjadi pada tahun 2023 dan juga 2022. Yaitu tepatnya pada tanggal 10 Maret 2023 di sebuah kota kecil di Thailand, seorang pria bernama Somchai juga terlibat dalam praktik yang sangat mengganggu ini. Somchai yang dikenal sebagai seorang pengumpul hewan itu ternyata juga menjual daging kucing secara ilegal. Dan di berita itu menyebutkan bahwa Somchai itu ditangkap setelah penyelidikan panjang oleh pihak berwenang Thailand. Hingga kasus ini itu memicu gelombang kemarahan di masyarakat Thailand dan meningkatkan kesadaran akan perlindungan hewan. Terus ada lagi yaitu pada tanggal 5 Oktober 2022 di Amerika Serikat. Seorang pria di California itu dikenal sebagai namanya itu Michael, ditemukan menyimpan daging hewan ilegal termasuk daging kucing ya kan. Dia itu menyimpan daging-dagingnya di rumahnya di sebuah freezer. Dan kasus ini tuh menarik perhatian nasional dan memicu reformasi dalam regulasi perlindungan hewan. Dan pihak regulator itu menyatakan kasus ini tuh menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap perlindungan hewan dan juga praktek jual beli daging ilegal. Dan menurutku pribadi ya, soal kasus-kasus seperti ini itu mengingatkan kita akan pentingnya perlindungan hewan dan kesadaran terhadap praktek yang merugikan. Pastinya lah ya, dengan meningkatnya kesadaran dan juga tindakan hukum yang tegas, harusnya ada hukum lah ya untuk orang-orang seperti ini gitu kan ya. Diharapkan kita itu dapat melindungi makhluk hidup dan menjaga kejadian serupa yang ada di sekitar kita. Ya sebenarnya bukan cuma kucing aja ya, tapi ya hewan-hewan lain yang menurut kita itu nggak pantas kalau misalkan dimakan gitu, dikonsumsi gitu kan ya. Ya makan daging-daging yang aman-aman aja lah ya, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Sekali lagi ini opiniku aja, jadi ya boleh setuju dan boleh enggak, dan kalian juga nggak berhak untuk protes sih. Namanya opini, kita semua bebas untuk beropini. Tapi intinya yo, mari kita sama-sama menjaga lah ya. Terus mana kadang-kadang kok kesel nih ono arek nyekso kucing. Menurutku kayak gak ada perasaan aja ngono kan. Mau gimana pun ya, namanya hewan itu ya apa ya, musuh manusia ya bakal kalah lah pastinya kan. Manusia itu adalah predator utama di dunia gitu. Jadi ya kesel ayolah sing duwe perasaan titik ngono lah ya. Nek misalkan gak seneng ya gak usah disakiti, ditinggal ae ngono, gak usah malah dibelah, diapakno ngono kan. Itu malah kasihan sama hewannya kan ya. Ya, mungkin itu aja ya untuk berita hari ini. Maaf kalau misalkan kurang panjang, koyok jarine koyok ngurungokno apa ngono kan ya. Berhubung masjid wis muni, ini wis mau mendekati maghrib. Kita selesai dulu. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak videoku sampai habis. Delok aku ngomong blibet gak jelas ya kan. Terus sekali lagi terima kasih ya. Terus jangan lupa kalian subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe, dan ikuti aku di Instagram. Kalian tinggal klik link di bawah ini dan juga tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-videoku terbaru.
Mungkin itu aja ya. Terima kasih sudah datang di videoku. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Silahkan komentar kalau misalnya kalian punya pendapat. Wis, mentorek.